Sekarang adalah era keterbukaan. Informasi apapun kita bisa dapatkan dimanapun dan kapanpun, tak terkecuali pandangan-pandangan yang keliru. Contohnya, menganggap mukjizat sebagai sesuatu yang irasional. Padahal, kalau kita membahas ilmu rasional atau mempelajari ilmu rasional, maka kita akan menerima eksistensi mukjizat sebagai sesuatu yang rasional dan mukjizat sebagai sesuatu yang mungkin. Maka dari itu, ulama-ulama kita memberikan satu pengantar yang terbilang sakti dan pokok, yaitu hukum akal. Sebelum lebih jauh membahas tentang hukum akal, perlu kita tahu bahwa hukum akal ini juga bisa berfungsi sebagai pengantar untuk masuk ke dalam ilmu-ilmu rasional dan membiasakan akal kita membayangkan hal-hal yang mungkin terjadi, karena ada hal-hal yang bisa kita bayangkan tapi ternyata itu mustahil. Ada juga yang bisa kita bayangkan tapi sifatnya mungkin. Nah, itu yang akan kita dapatkan setelah mengetahui hukum akal ini. Selanjutnya, kita masuk ke dalam definisi hukum sebelum lebih lanjut ke hukum-hukum lain. Salah satunya hukum akal. Hukum adalah isnadu amrin li amrin au nafihu anhu, yaitu menyandarkan sesuatu kepada sesuatu atau menafikan sesuatu dari sesuatu yang lain. Seperti saya mengatakan nasi adalah makanan. Saya menghukumi nasi sebagai makanan. Nah, ini termasuk penghukuman. Atau saya mengatakan nasi bukan makanan. Saya menghukumi bahwa nasi bukan makanan. Saya menafikan penyandaran nasi kepada makanan. Ini makna hukum secara umum, dan makna ini harus kita pegang karena makna ini akan kita bawa sampai ke pembahasan hukum akal. Hukum kemudian terbagi menjadi dua. Pertama, syar'i dan ghairu syar'i. Hukum yang syar'i kita bahas dalam ilmu usul fikih, sedangkan ghairu syar'i ini kita bahas pada video kali ini, yaitu hukum yang berkaitan dengan adat ataupun akal. Makanya dia terbagi menjadi dua, yaitu hukum akli dan hukum adi. Apa itu hukum adi? Hukum adi adalah isnadu amrin li amrin au nafihu anhu biwasitati tikrar bainahuma alal his. Contohnya itu seperti makanan itu mengenyangkan, api itu membakar. Kita mengatakan api itu membakar karena kita sendiri selalu menyaksikan api membakar. Begitu juga makanan, kita mengatakan makanan itu mengenyangkan karena kita sendiri selalu merasakan makanan itu mengenyangkan. Tapi perlu kita catat, keberulangan sesuatu itu tidak melazimkan bahwa sesuatu itu sendiri menjadi sebab terjadinya sesuatu yang lain. Seperti kita selalu merasakan kenyang karena makan nasi, atau kita selalu makan makanan apapun itu. Tapi bukan berarti karena kita selalu merasakan kenyang karena makanan, maka makanan itu menjadi sebab kita kenyang. Buktinya apa? Kita makan sedikit atau banyak, kadang-kadang kita tidak kenyang. Seandainya makanan itu mengenyangkan, lantas kenapa kita pernah tidak kenyang saat makan? Entah itu makannya sedikit atau makannya banyak, artinya bukan makanan, ada sesuatu yang lain selain daripada makanan itu yang mengenyangkan. Selain itu, dari contoh-contoh yang tadi kita bisa belajar bahwa potensi besar itu muncul dari hal-hal yang selalu berulang. Kalau ada kemungkinan besar, berarti ada kemungkinan kecil. Kalau kemungkinan besar mungkin terjadi, maka kemungkinan kecil juga mungkin terjadi. Nah, seperti makan. Kebanyakan kasus orang makan dan kenyang karena sudah makan. Nah, tapi ada juga kasus ada orang makan tapi tidak kenyang walaupun makannya banyak. Nah, seperti api. Karena api dan makanan ini sama-sama kasusnya terulang, maka mungkin saja ada api yang tidak membakar. Dan itulah yang terjadi pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika kaumnya melempar beliau ke dalam kobaran api yang besar. Api itu alih-alih membakar, tapi malahan menyejukkan Nabi Ibrahim. Api tidak membakar, api tidak panas, itu mungkin saja terjadi. Secara akal itu mungkin. Nah, karena mukjizat atau hal-hal yang tidak biasa ini mungkin, maka kita tidak bisa mengatakan dia sebagai sesuatu yang mustahil. Alasannya apa? Karena sesuatu yang di luar keberulangan ini adalah sesuatu yang sifatnya nadir atau sesuatu yang jarang. Sesuatu yang jarang bukan berarti tidak mungkin terjadi, tapi mungkin saja, hanya saja kemungkinannya kecil. Nah, jadi seperti itulah hukum adi. Jadi hukum adi itu adalah penghukuman kita terhadap sesuatu dengan dasar adanya keberulangan.
lalu keberulangan itu disaksikan oleh panca indera kita. Dan bukan berarti sesuatu yang tidak berulang itu adalah sesuatu yang mustahil, melainkan dia juga memiliki kemungkinan, hanya saja kemungkinannya kecil. Selanjutnya kita masuk ke hukum akli. Inilah yang menjadi pokok pembahasan kita. Hukum akli adalah isnadu amrin li amrin aw nafyuhu anhu min ghairi tawaqqufi ala tikror wala istinadi ila syar'. Nah, hukum akal ini kemudian terbagi menjadi 3. Pertama, ada wajib, yang kedua mustahil, dan ketiga mungkin. Apa maksudnya wajib di sini? Maksudnya adalah ada qubul intifa. Seperti kita mengatakan Tuhan itu ada. Kenapa penghukuman ini menjadi wajib? Maksudnya kita mengatakan keberadaan Tuhan itu wajib. Alasannya, akal kita tidak bisa menerima ketiadaan Tuhan. Itu kita bisa buktikan dengan dalil eksistensi alam ini. Alam ini ada 2 kemungkinan. Pertama, alam ini diciptakan atau alam ini ada karena dirinya sendiri. Kalau misalnya kita mengatakan alam ada karena dirinya sendiri, berarti ada suatu ketiadaan yang melakukan perbuatan, yaitu alam yang belum ada. Bagaimana mungkin alam itu sendiri yang belum ada menciptakan dirinya sendiri, sedangkan alam yang menciptakan itu sendiri tidak ada? Inilah yang disebut dengan daur. Daur itu apa? Keberadaan sesuatu yang bergantung kepada sesuatu yang lain, dan sesuatu ini bergantung kepada sesuatu yang pertama. Misalnya saya mengatakan A ini ada karena adanya B, lalu B ini ada karena keberadaan A. A juga begitu, ada karena keberadaan B. Begitu terus berputar. Nah, secara akal, kejadian yang seperti ini atau argumentasi yang seperti ini itu disebut dengan daur, dan ini mustahil. Karena argumen seperti ini sudah mustahil dan kemungkinan ini melazimkan kemustahilan daur seperti ini, maka batallah opsi yang mengatakan alam itu diciptakan oleh dirinya sendiri. Opsi kedua, alam itu diciptakan. Ada 2 lagi kemungkinan. Alam itu diciptakan oleh sesuatu yang sifatnya hadis atau diciptakan oleh sesuatu yang sifatnya qadim. Apa itu hadis? Hadis itu adalah sesuatu yang ada dari ketiadaan. Artinya, dia juga diadakan oleh sesuatu yang lain karena sebelumnya dia tidak ada, dan yang adakan dia adalah sesuatu yang sebelumnya sudah ada. Akan begitu terus. Jika semuanya penciptanya itu hadis, maka akan terjadi tasalsul. Tasalsul adalah regresi tanpa batas. Keberadaan C ada karena ada B. B ada karena keberadaan A. Begitu seterusnya tanpa ujung. Kalau ada argumentasi yang memiliki model seperti ini atau jenis seperti ini, maka argumentasi seperti ini akan cacat. Karena kenapa? Tidak memiliki ujung. Nah, inilah yang disebut dengan tasalsul. Maka opsi seperti ini sudah batal. Nah, tersisa 1 opsi, yaitu qadim. Nah, qadim ini adalah sesuatu yang tidak pernah mengalami ketiadaan. Nah, artinya yang qadim ini tidak butuh pencipta. Sedangkan kita semua tahu bahwasanya Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala punya sifat qadim. Dia tidak diciptakan, tapi dialah yang menciptakan. Karena qadim tidak memiliki pencipta, maka inilah kemungkinan yang bisa kita terima dari semua kemungkinan tadi. Maka akal akan mewajibkan kita atau mengharuskan kita menerima bahwasanya pencipta itu benar-benar ada. Berangkat dari penjelasan tadi, itulah mengapa Tuhan disebut dengan wajibul wujud, atau wujudnya atau eksistensinya itu wajib secara akal, harus ada. Kemudian yang kedua adalah mustahil atau istihalah. Apa itu mustahil? Adamul qubulis subut. Itu seperti tidak mungkinnya terjadi 2 hal yang bertentangan. Ini sudah pernah kita singgung dalam salah satu video yang membahas tentang kaidah dasar berpikir. Seperti misalnya saya mengatakan ada orang yang hidup sekaligus tidak hidup. Ini tidak mungkin terjadi dan ini mustahil secara akal. Nah, ini juga seperti sekutu Tuhan. Nah, di sini para teolog itu memberikan kemungkinan-kemungkinan dulu, lalu kemudian membantai kemungkinan-kemungkinan ini. Kalau misalnya ada 2 Tuhan, maka ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, satu Tuhan cukup untuk menciptakan alam. Kemungkinan kedua, satu Tuhan ini tidak cukup untuk menciptakan alam semesta. Artinya Tuhan ini butuh kepada Tuhan yang lain untuk menciptakan alam semesta. Nah, kalau misalnya
ada satu Tuhan yang tidak dibutuhkan dalam penciptaan alam, maka dia sudah tidak layak lagi menjadi Tuhan. Karena kenapa? Dia tidak dibutuhkan, maka seharusnya dia tidak ada. Kedua, kalau misalnya satu Tuhan tidak cukup untuk menciptakan alam, maka lazimnya dua Tuhan ini saling membutuhkan, dan sifat membutuhkan itu tidak boleh ada kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena saat Tuhan butuh, itu berarti Tuhan tidak memiliki kuasa atau dibatasi oleh kebutuhannya sendiri. Maka dari itu batallah jika ada mengatakan Tuhan itu dua atau lebih. Inilah dalil atau argumen bahwa Tuhan itu harus ada dan tidak boleh ada sekutunya. Ini kalau kita menggunakan konsep hukum mustahil yang telah kita paparkan tadi. Kemudian pembagian hukum yang terakhir adalah hukum mungkin atau mungkinul akli. Apa itu mungkinul akli? Mungkinul akli adalah qubulus subuti wal intifa, seperti yang dicontohkan dalam hukum adi tadi. Makanan yang membuat kenyang atau tidak membuat kenyang. Tapi kalau misalnya ada yang mengatakan itu kan ada aspek keberulangannya, oke lah. Kalau misalnya saya mengatakan manusia itu ada, nah kita tidak butuh keberulangan, kita tidak butuh panca indera untuk melihat keberulangan keberadaan manusia itu sendiri. Atau kita mengatakan menamatkan buku dalam sehari itu bisa. Saya mengatakan kalimat tadi bukan berdasarkan keberulangan, tapi berdasarkan dengan kemungkinan akal. Mungkin saja ada orang yang bisa melakukan itu secara akal, itu mungkin dan tidak bertentangan dengan hukum akal apapun. Beda dengan hukum adi. Walaupun hukum adi itu sifatnya juga sama-sama mungkin. Nah, maka dari itu kita tidak bisa mengingkari bahwasanya ada hal-hal yang terjadi di luar adi, karena secara definisi hukum jawaz atau definisi hukum mungkin, dia itu menerima keberadaan dan ketiadaan. Kalau misalnya api itu membakar atau tidak membakar, itu tidak melanggar hukum akal. Itu sama-sama diterima dengan akal, masuk dalam kategori mungkinul akli. Jadi kesimpulannya, untuk sampai ke hukum akli, kita harus membahas hukum adi dulu. Hukum adalah isnadu amrin li amrin au nafihu anhu. Kemudian terbagi menjadi dua, yaitu hukum syar'i dan ghairu syar'i. Hukum syar'i kita tidak bahas karena itu masuk ke dalam pembahasan usul fikhi. Kemudian ghairu syar'i terbagi menjadi dua, yaitu akli dan adi. Hukum adi adalah isnadu amrin li amrin au nafihu anhu biwasitati tikrar bainahuma 'alal his. Kemudian hukum akli adalah isnadu amrin li amrin au nafihu anhu min ghairi tawaqqufi 'ala tikrar wal istinadi ila syar'i. Kemudian hukum akli terbagi menjadi tiga, yaitu wajib, mustahil, dan mungkin. Wajib adalah adamul qubul intifa, mustahil adalah adamul qubul subut, dan yang terakhir adalah mungkin, yaitu qubulus subuti wal intifa. Salam intelektual.